Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, pagi hari ini sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Imron, bahwa kita akan membahas yang berkaitan dengan hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas imanan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Stressing kita dalam bahasan ini adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, pasti diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ada sebuah pertanyaan, apakah diampuni dosa-dosa itu semua dosa atau dosa yang mana? Nah, pertanyaan inilah yang perlu kita coba kita jabarkan, kita pelajari, kita fahami agar kita ini tidak salah faham. Nanti kalau kita salah faham, nanti kita ini akan menjadi orang yang putus harapan. Karena apa? Karena asumsi kita bahwa setelah bulan Ramadan, setelah berpuasa di bulan Ramadan itu, maka seolah-olah kita itu sudah tidak punya dosa lagi. Nah, padahal sesungguhnya tidak demikian. Ini harus kita fahami. Mengapa? Karena dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Kemudian dari kualitas dosa itu ada 3 macam. Ada dosa itu yang mungkin akan diampuni, berarti kualitasnya kualitas biasa saja. Ada dosa yang tidak akan diampuni. Ada juga dosa yang tidak akan dibiarkan, tapi artinya harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Kenapa harus? Karena nanti ada tuntutan. Kalau Allah menuntut manusia yang berdosa tidak repot-repot, tinggal nyemplung neraka wis beres. Tapi masalahnya itu ada orang-orang yang diambil haknya atau orang-orang yang dizalimi, maka mereka perlu mendapatkan pembalasan dari kezaliman itu. Nah, itulah nanti akan kita mengenal dosa itu ada yang berlapis 1, ada yang berlapis 2. Berlapis 1 itu ada yang kecil, ada yang besar. Itulah makanya kita supaya mendapat gambaran lebih konkret agar kita tidak salah harapan. Karena harapan kita sudah tidak punya dosa, tapi ternyata dosanya belum terampuni. Itu karena apa? Karena kita tidak paham, kita jadi sembrono. Padahal untuk mendapatkan dosa-dosa yang besar tadi itu ada prosedur sendiri. Cara pengampunan dosanya ada tata cara sendiri. Itu.
Baiklah para jamaah sekalian, mari kita perhatikan mulai pertama kita pelajari bagaimana yang dimaksudkan dengan kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi itu. Tapi yang pasti hadis ini adalah sahih, yang tidak perlu kita ragukan kebenarannya, hadisnya, matannya atau sanadnya sangat kuat sekali. Cuma masalah dilalahnya, masalah pemahamannya ini yang perlu kita luruskan. So, kalau cara kita memahaminya kurang benar, nanti bisa salah paham. Menjadi hadis itu nggak benar jadinya nanti gitu loh. Padahal hadisnya itu sahih, hadisnya itu benar. Nah, makanya cara memahaminya harus benar. Kita ambil rujukan-rujukan yang lain, pertimbangan atau perbandingan-perbandingan dari ayat dan hadis yang lain, misalnya begitu. Baiklah, hadis dari Imam Muslim, bahkan itu hadis muttafaqun alaih sebenarnya. Itu dijelaskan bahwa kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi itu yang dimaksudkan adalah fal muradu ma taqaddama min saghairiz dzunub wa laysa min kabairiha. Itu maksudnya yaitu dosa-dosa yang telah lalu itu adalah dosa-dosa dari dosa yang kecil-kecil, bukan dosa yang besar. Makanya tadi sudah saya jelaskan bahwa dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, itu bisa dihapus, bahkan bukan hanya dengan puasa saja. Sholat pun bisa menghapus dosa. Sholat Jumat bisa menghapus dosa. Sholat rutin 5 waktu bisa menghapus dosa. Sedekah bisa menghapus dosa. Bahkan sakit pun bisa menghapus dosa. Makanya kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan datangnya suatu penyakit dan kita sudah berusaha untuk bisa mengobati tapi tetap belum sembuh dan kita ridho terhadap ujian Allah itu, maka kendati pun sampai dia nanti mati dalam keadaan sakit itu, maka dosa-dosanya sudah berguguran. Itu. Oke. Jadi ini pertama yang harus kita pahami, bahwa yang bisa menghapus dosa itu tidak hanya puasa saja, tapi sholat juga bisa. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis yang mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratul lima bainahunna idza tunibatil kabair. Artinya sholat 5 waktu, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, besok lagi subuh lagi,
duhur lagi dan seterusnya. Jadi dari waktu ke waktu. Dan juga wal jum'atu ilal jum'ati, dan sholat Jumat dari Jumat ke-1 dengan Jumat berikutnya. Begitu pula wa ramadhanu ila ramadhana, puasa di bulan Ramadan yang lalu sampai puasa yang akan datang. Maka jeda waktu di antara dua sholat dan puasa itu mukaffirat, dapat menutupi, dapat menghapus lima bainahunna, apa yang ada di antara dua waktu itu. Jadi kalau misalnya kita sudah tadi sholat subuh sampai sholat duhur, kalau kita ini mungkin tanpa sengaja melakukan kesalahan atau dosa, maka dosa ini akan dihapus oleh Allah dengan sholat duhur. Begitu pula setelah sholat duhur, kemudian tanpa kita sengaja melakukan sesuatu kesalahan, maka nanti pada saat sholat asar kita sudah diampuni oleh Allah. Begitu dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, maka kalau sudah setiap waktu ke waktu dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka kullahad dahr, berarti sepanjang tahun itu sudah diampuni oleh Allah. Begitu. Tapi ada lafal yang harus kita perhatikan karena ada syarat. Syaratnya apa? Idza tunibatil kabair. Kalau dengan syarat ijtunibatil kabair, dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi jangan dosa kecil itu dicampuri dengan dosa besar. Nanti kualitasnya sudah berubah. Ibaratnya kotoran itu melekatnya sudah tidak sama lagi. Kalau kotoran biasa itu mungkin disiram, diucek-ucek sedikit saja sudah hilang. Tapi kalau dosa besar, kalau kotorannya berat, mungkin sampai harus menggunakan minyak, menggunakan premium, mungkin menggunakan apalah begitu. Jadi tidak semudah itu. Ada tata cara sendiri bagaimana cara menghapus dosa besar. Begitu. Maka wa ala hadza, maka atas dasar itu fala yakunu fil hadis, tidak ada di dalam hadis itu sebagai dilalatun, sebagai satu alasan ala maghfirati kabairiz dzunub, untuk mengampuni atau menghapus dosa-dosa besar. Jadi hadis itu tidak menunjukkan dalil itu. Artinya apa? Yang dimaksudkan dengan dihapusnya dosa-dosa lalu itu adalah dosa kecil, begitu. Maka oleh karena itu, untuk menghilangkan dosa-dosa yang lain itu bisa dengan cara yang lain. Makanya tadi kita harus ingat bahwa dari segi kualitasnya dosa itu ada yang dosa melanggar satu lapis pagar, ya. Ada dosa itu yang melanggar 2 lapis pagar. Nah, kalau lapisannya 1 dengan 2 itu ancamannya juga berbeda. Makanya setiap orang pun melakukan kesalahan ada ancaman. Malah kadang-kadang diancam dengan undang-undang berlapis, kan gitu. Kalau orang mencuri biasa mungkin
masih ringan. Tapi kalau sudah mencuri dengan memukul, kan lain. Jadi dikenakan undang-undang pencurian dan pemukulan. Kalau misalnya orang mengambil barang tapi tidak kemudian sampai membunuh, lain lagi. Kalau mengambil saja mungkin agak ringan, tapi kalau sudah sampai kepada pembunuhan, itu berarti dia dikenakan undang-undang berlapis. Jadi ini yang harus kita jadikan sebagai satu pemikiran bahwa supaya kita tidak terjerumus kepada dosa-dosa besar yang tidak terampuni, nanti kita harus paham. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, ada hal yang perlu kita pahami, bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa lapis dosa atau kualitas dosa itu ada 3, ingat-ingat. Sebagaimana yang disampaikan di dalam sebuah hadis Bukhari mengatakan bahwa az-zulmu salasah, kezaliman itu ada 3 macam. Pertama yaitu az-zulmun la yaghfiruhullah. Ada kezaliman yang Allah tidak akan mengampuninya. Ada. Tapi ada dosa wa zulmun yaghfiruhu, ada dosa yang mungkin Allah akan mengampuninya. Loh kok mungkin? Ya iya. Ya tergantung wonge ta. Nah ini wong sing nglakoni dosa ganjal sepuro ya. Lah apa Allah mengampuni? Tapi ini kalau memang dia minta ampun ya diampuni gitu. Jadi kalau dia itu merasa berbuat salah dan kemudian minta ampun kepada Allah, pasti diampuni. Itu kualitas yang kedua. Kualitas yang ketiga adalah zulmun la yutrakuhu. Ada dosa yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Artinya harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Kenapa kok harus diselesaikan? Karena ada tuntutan. Ada yang menuntut. Nah, siapa yang menuntut? Ya pihak yang didolimi. Begitu. Kalau kesalahan pada Allah saja gampang. Kalau orang berbuat salah kepada Allah, Allah nggak usah nuntut. Untuk apa? Ya kalau Allah masih murka ya tinggal nyemplungin rokok gitu aja, sudah beres. Tapi kalau dia bersalah bukan kepada Allah, pada yang lain, nah itulah makanya para jamaah ingat pelajaran kita pada beberapa waktu yang lalu, bahwa manusia ini akan menghadapi 4 macam tukang rampas. Ingat-ingat, masih ingat tuh pelajaran kita? Jadi setiap manusia itu akan menghadapi 4 macam tukang rampas. Nah, satu diantaranya adalah yantahibul khusama'u amalahu, yang merampas kita ini adalah al-khusama, para penuntut.
Yang akan dirampas apanya dari kita? Yaitu amalahu, amal pahala amal kita akan dirampas olehnya. Makanya itu tadi saya katakan harus diselesaikan. Maka oleh karena itu anjurannya Rasul, mumpung belum dirampas amalmu, maka selesaikan dulu al-yaum, pada hari ini, maksudnya mumpung masih hidup. Jangan sampai menunggu waktu yang mana yauma la dinarun wala dirhamun. Jangan sampai menunggu waktu-waktu yang dimana hari itu sudah tidak ada dinar, tidak ada dirham. Nah, kita hanya membawa bekal antara satu di antara dua, yaitu dosa dan pahala. Kalau kita masih punya pahala kita yang dirampas. Nah, kalau kita tidak punya pahala, apa yang mau dirampas? Kita akan dibebani dosanya orang itu. Ingat. Ini makanya dikatakan zulmun la yutrakuhu, yaitu satu dosa yang tidak akan dibiarkannya. Ini dosa antara seseorang kepada seseorang. Inilah tadi yang saya katakan dosa berlapis. Nah, kok berlapis dikatakan apa? Karena orang yang melanggar hak-hak manusia itu berarti jelas melanggar hak manusia, satu lapis. Yang kedua, melanggar dari larangan Allah. Allah kan melarang, kamu tidak boleh melakukan kezaliman, kan dilarang. Kamu tidak boleh berbuat aniaya, kamu tidak boleh membuat kerugian kepada orang, kan sudah jelas. Tapi saya dilanggar, berarti dia itu melanggar kepada Allah, juga melanggar kepada hak manusia. Itulah yang dua lapis. Ya, maka oleh karena itu jangan sampai kita ini salah faham. Maka untuk itu para jamaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan solusi agar tidak sampai kepada saat-saat seperti itu. Maka beliau bersabda, man kanat lahu mazlimatun atau madlamatun, sama saja, li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang masih ada kezaliman yang mengenai saudaranya, baik itu berhubungan dengan min irdihi, dari kehormatannya atau dari hartanya atau dari apanya saja, dia dolimi, fitnah, ada berita-berita bohongnya dan macam-macamnya, maka falyatahallalhul yaum, maka hendaknya dia bertahallul kepadanya pada hari ini. Ya, kenapa kita disuruh bertahallul? Tahallul itu bukan hanya untuk haji dan umroh saja. Tahallul itu artinya menghapus keharaman, melepaskan diri dari keharaman, itu namanya tahallul. Makanya kalau kita sedang berhaji itu harus pakai ihram. Ihram itu bukan pakaiannya, bukan, tetapi untuk menandai masa-masa ihram itu ditandai dengan menggunakan pakaian.
Pakaiannya apa? Pakaiannya yang tanpa berjahit. Nanti kalau ihram memakai pakaian berjahit termasuk apa? Melanggar. Dulu. Tapi bukan karena ihram itu pakaiannya itu. Ihram itu artinya pengharaman. Makanya orang kalau sudah meniatkan melaksanakan haji, maka dia itu terikat oleh keharaman-keharaman. Ya, antara lain fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Ya, paling tidak itu faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu ihram. Jadi gak oleh rafas. Masyo kemanten anyar pun kan ada sekarang itu pengantin-pengantin baru itu seringkali membuat satu acara, nanti bulan madunya kemana? Ya kita berangkat ihram aja, kan ngono nggih. Nah ini ihram seenteng, mergo gak suwe. Karena ihram itu paling lama dikerjakan hanya 3-4 jam sudah selesai. Nggak sampai sedino, nggak sampai setengah dino, begitu. Lah kok orang ikhram kok sampai 10 hari, 13 hari? Itu gak ikhram, itu ngelencer itu. Karena memang kebanyakan orang yang ingin ikhram itu karena kepengin ngelencer, nggih, kepengin ziarah-ziarah, kan ngono tah. Ikhram ngono mesti dulu. Malah kalau ditempuh misalnya 2 jam aja selesai. Semari ngono tahallul. Nah, jadi ihramnya itu hanya 2 jam itu. Nah, kalau sudah selesai tahallul berarti sudah bebas. Boleh berpakaian apa saja boleh. Termasuk boleh rafas. Kemanten anyar mau ngempet Mas ya. 2 jam ae. Iya, Dek. No. Nah, gue semari 2 jam, semari tahallul, tapi hati-hati. Nek dheweke sampai durung tahallul, wis kebelet, hati-hati kok. Nggih, gak oleh. Itu pengertian ihram. Makanya tahallul itu adalah melepaskan dari keharaman. Kalau haji lumayan, karena haji itu dilaksanakan paling tidak mulai tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, kalau mungkin sampai tanggal 13. Itu agak lama, 4 hari itu keharamannya. Tapi yang ngono awas, karena mungkin pelaksanaan hajinya tanggal itu, tapi dia sudah terkena ihram mulai berangkat dari mikot. Maka oleh karena itu kebanyakan orang Indonesia, kita sendiri memilih haji tamat tuh. Loh, kenapa kok begitu? Ya supaya nggak repot-repot. Begitu datang dari mikot, talbiyah, terus sampai ke Mekah, terus kemudian umroh dulu. Mari umroh 2 jam selesai, baru tahallul. Maka kalau sudah tahallul berarti sudah tidak ihram lagi. Itu nggih. Ya nanti apabila sudah memasuki tanggal 9 atau tanggal 8 mau berangkat ke Mina, itu baru kemudian dia pakai ihram lagi. Tapi
harus kembali ke mikot. Tapi mikotnya tidak usah jauh-jauh. Mikotnya bisa dilakukan di mikot di dalam kota Mekah sendiri. Tidak harus ke Yalamlam, tidak harus ke Bir Ali, tidak harus ke Zatul Irkin dan macam-macam, tidak usah. Untuk pertama saja itu begitu. Makanya selama 4 hari atau 5 hari itu dia harus betul-betul ikhram, terikat oleh larangan-larangan, oleh haram-haram. Nah, itulah makanya Rasulullah SAW tadi memberi solusi, barang siapa di antara kalian-kalian yang mungkin masih punya tanggungan-tanggungan kezaliman bagi saudaranya, apakah itu mengenai kehormatan dirinya atau mengenai hartanya dan sebagainya, maka falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaknya dia bertahallul daripadanya pada hari ini juga. Jangan sampai menunggu ya qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datangnya masa, datangnya waktu yang dimana pada waktu itu sudah tidak ada lagi dinar ataupun dirham. Karena kita mati tidak bawa uang, kita mati tidak membawa dirham, kita mati tidak membawa dinar, tapi yang kita bawa hanya satu di antara dua, yaitu pahala atau dosa. Kalau kita punya pahala, maka pahala kita akan dibayarkan, begitu, dibayarkan untuk kezaliman itu. Kalau kita tidak punya pahala, maka kita harus memikul dosa orang yang kita zalimi. Itulah makanya dikatakan zulmun la yudraku, dosa yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Jadi oleh karena itu dosa kita kepada sesama manusia itu tidak sama seperti dosa kita kepada Allah. Justru dosa kepada manusia itu lebih berat daripada dosa kepada Allah. Ya, tetapi juga begitu, ada dosa yang kepada Allah itu ada yang diampuni, ada yang tidak, tergantung dari kualitasnya. Nah, tapi jadi kesimpulan pertama dapat kita ambil bahwa yang akan diampuni oleh Allah dari dosa-dosa yang berhasil dihapus dari ibadah Ramadan itu adalah dosa kecil. Itu aja dulu kesimpulannya. Sedangkan untuk dosa besar itu harus ditempuh dengan cara yang lain, setidak-tidaknya dengan cara bertobat. Itu. Nah, apakah semua tobat akan diterima oleh Allah? Tidak semua. Ada tobat yang ditolak oleh Allah. Begitu pula ada orang yang minta ampun kepada Allah ditolak oleh Allah. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk, nggih. Tapi kita perlu tahu, ojo sampai ngelakoni koyok ngono gitu loh. Maka untuk itu Rasulullah kembali tadi bahwa nek kon duwe masalah yang berhubungan dengan saudaramu, segera selesaikan sakdurunge mati, begitu loh maksudnya. Mergo nek wis mati, kamu nanti akan mengalami kesulitan karena kamu akan menjadi orang bangkrut. Lah bangkrut ya apa? Ya karena kita seolah-olah bangga dengan amal-amal kita,
sholat kita tidak pernah kurang, ditambah lagi mempunyai tabungan sholat puasa yang banyak sekali, nggih. Ditambah lagi dengan puasa sunnah banyak lagi, ditambah lagi punya tabungan dari pahala-pahala sedekah, infak dan sebagainya. Seolah-olah kita pede, tidak ada masalah. Tapi kita lupa, kalau kita mempunyai masalah dengan sesama saudara kita, justru itu yang membuat kita bangkrut. Jadi sangu bekal kita yang sudah kita kumpulkan dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari sedekah, infak dan sebagainya itu nanti ternyata habis. Maka karena itu Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat-sahabat, andai kata kita ini termasuk hidup pada masa Rasulullah juga akan ditanya tentang itu. Bagaimana yang dikatakan, atadruna minal musrif, atadruna minal muflis, atau dengan kata lain, atadrun manil muflis. Kamu ngerti enggak siapa orang yang disebut orang bangkrut itu? Maka kemudian para sahabat-sahabat berkata, al-muflisu fina man la dirhama wa la mata'a. Menurut kami Rasulullah, orang bangkrut itu ya orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, begitu. Kata Rasulullah, oh ngono dah. Itu kan pemikiranmu seperti itu. Padahal yang dimaksudkan orang bangkrut tidak seperti itu, bukan masalah duit, bukan. Tapi kemudian Rasulullah bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang disebut bangkrut dari umatku itu adalah man, orang yang yakti, yang akan datang dengan membawa pahala di hari kiamat, yaumal qiyamati, bisolatin wasiyamin wazakatin, dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, bawa semua. Tapi juga di samping membawa pahala-pahala itu, dia juga membawa wayati, dan dia juga membawa syatama hadza, karena dia pernah mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, ngelok-ngelokno wong. Nggih, hati-hati. Wa qadhafa hadza, dan juga menuduh-nuduh orang. Ya, gak lapo-lapo dituduh jarine ngene ngono, ngene ngono. Hati-hati. Karena itu merupakan penyebab kebangkrutan. Dan juga wa akala mala hadza, juga mengambil hartanya orang ini, orang itu. Nggih. Ojo lali, walaupun hanya 1 biji lombok, ojo pisan-pisan ngutil. Nggih. Masih ngutil lombok situ tok, iku besok bakal ditunjukkan oleh Allah kepada orang yang barangnya diutil mau, ngono. Sini. Iki lho, biyen waktu kon dodol iku tangane sapa kok ngutil iku. Lho iku tangane anu diceluk sing ngutil mau. Ngoten. Jangan dikira itu tidak ada.
Jangankan begitu, semua makhluknya Allah di hari itu akan mendapatkan keadilan. Bahkan sampai hewan-hewan yang bertanduk atau yang tidak bertanduk nanti akan dipanggil untuk mendapatkan keadilan. Makanya ada al-qorna, ada kambing-kambing yang bertanduk, ada yang jalja, ada yang tidak bertanduk. Karena dia merasa punya tanduk, akhirnya sing nggak punya tanduk ditandui terus saya. Besok di akhirat akan dipanggil, akan diberikan hak untuk membalasnya. Makanya di dunia jangan suka adu domba, ojo suka adu jangkrik, ojo suka adu manuk. Saya kira kabeh ku didu, nggih, gambar-gambar malah didu. Iki gambare joker, iki gambare apa? Raja, iki gambare klaver. Nah, gambar kok didu, hati-hati temenan. Ojo. Ngoten. Kemudian dia juga mungkin pernah wadoroba hadza, tahu memukul ini, mukul itu, apalagi sampai menyakiti orang, sampai berdarah-darah dan sebagainya. Maka oleh karena itu fayu'ta hadza min hasanatihi, kemudian diberikannya balasan-balasan pahala dari amalnya itu. Jadi oleh sholat, oleh poso, oleh zakat, oleh iki lho ganjaranmu. Pamane di ono bobote ngono, iki bobotnya 1 kintal upama itu. Dan juga wa hadza min sayyiatihi, dan ini dari perbuatan karena kamu memukul ini, mencaci maki ini, itu ini iki bobote sakmene. Gitu. Jadi sudah disediakan, nanti ditunjukkan. Mari ngono, akhirnya karena si orang yang berdosa itu tidak membawa uang, maka dia hanya membawa pahala itu, disuruh membayar. Ayo bayar, fayu'ta min hasanatihi, bayarkan. Karena memang tidak ada uang, tidak ada apa, hanya membawa pahala itu. Nah, kalau pahala amal yang sudah diperolehnya itu untuk membayar orang yang dizalimi, ternyata fa'in faniyat, apabila sudah habis, tetapi qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum lunas tanggungan yang harus dibayarkannya. Jadi pahalanya oleh 1 kintal, tapi dosane mau 1 ton upama, nggih. 1 kintal wis dibayarno, ya tak sauri 1 kintal pahalaku. Padahal utangnya 1 ton. Maka oleh karena itu ukhiza min khotoyahum, kemudian dosa-dosa orang yang dibayarkan tadi, yang masih punya saldo ngutangi tadi, dosanya diambil. Berarti kan kurang piro iki mau? Kurang 100 gitu ya. Maka dosanya orang tadi itu diambil 900 kilo, 9 kintal gitu, dibebankan kepada yang punya kezaliman. Berarti ganjarane dhewe wis entek, malah nanggung dosane wong sing dizalimi. Makanya jangan menganggap bahwa masalah hubungan manusia dengan manusia itu hal yang enteng, bukan. Allah tidak ikut campur, dan Allah tidak akan mau mengampuni orang yang punya kesalahan kepada manusia sebelum manusia itu sendiri
memaafkannya, barulah orang itu punya hak minta ampun kepada Allah karena dia telah melanggar larangan Allah. Karena apa kok dia itu suka mencaci maki orang, suka ngomong jelek, ya, suka menuduh, suka suudon, padahal Allah sudah melarang itu. Iku nek wis urusannya dengan manusia itu beres, barulah Allah akan mengampuninya. Tapi kalau urusan manusia belum beres, Allah tidak akan mau mengampuninya. Yang akhirnya bagaimana? Faturihat alaihi, kemudian dibebankan kepada orang yang tadi itu, summa turiha finnar, kemudian orang itu karena sudah tidak punya pahala apapun kebaikan, maka akhirnya dia dijebloskan ke dalam neraka. Ini yang namanya dosa yang tidak akan dibiarkan itu. Makanya jangan adem ayem saja. Kalau kita pernah berbuat salah pada orang, gak apa-apa. Kau nek panjenengan wis wayahe ngono pola njaluk sepura mbek Allah. Oh, gak iso. Yang bisa minta ampun kepada Allah hanya dosanya dia kepada Allah saja. Contohnya apa? Diperintah poso gak gelem poso. Itu berarti dosanya hanya kepada Allah, tidak menyangkut orang lain. Kecuali bagi ibu-ibu gak poso mergo ana alasane nggih. Dan alasannya alasan syar'i, diizinkan. Ya. Tapi yang ngono aja sampai engko melebihi dari waktu yang ditentukan. Demene aku oleh alasan wae wedok oleh prei kok iya, tapi kudu sesuai dengan aturannya. Dan itu lapis satu, dan itu masalah yang gampang diampuni oleh Allah kalau memang mau minta ampun. Tapi kalau enggak mungkin Allah mengampuni. Nah, kemudian yang kedua adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik. Dan syirik ini macam dua, hati-hati. Tidak semua kesyirikan itu tidak akan diampuni, tapi ada kesyirikan yang akan diampuni. Ingat-ingat, jadi syirik itu ada yang akan diampuni, ada yang tidak akan diampuni. Nah, bagi syirik mana yang akan diampuni oleh Allah? Yaitu syirik yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, bijahalah, karena dia tidak ngerti bahwa perbuatan itu ternyata perbuatan dilarang. Siapa termasuk orang-orang yang dulunya menyembah berhala? Karena penyembah berhala itu tidak semuanya itu meyakini itu Tuhan, tapi mereka itu hanyalah mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Jadi mereka mengikuti waya dinopo nanggone patung ini, patung itu hanya sekedar mendapati acara itu secara rutin dikerjakan oleh nenek moyang mereka. Mereka tidak meyakini itu sebagai Tuhan. Kalau toh itu diyakini sebagai Tuhan karena belum ada pencerahan. Siapa yang memberi pencerahan? Karena memang pikiran mereka itu tidak ngerti kalau itu sebenarnya bukan Tuhan. Anggapannya adalah Tuhan. Tetapi bareng wis ngerti kalau itu bukan Tuhan dan kemudian diminta-minta, maka kemudian dia akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Seperti yang dikatakan misalnya oleh Allah sendiri di dalam surat An-Nisa. Kalau tidak salah, coba dibuka surat An-Nisa ayat 17 dan ayat 18.
Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ulaika yatubullahu 'alaih, dan seterusnya. Monggo. Bertobat pada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Iya, itu pernyataan Allah sendiri. Jadi tobat itu hanyalah akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang ya'maluna sayyi'at, yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk tapi disebabkan bijahalah, karena ketidakngertian itu. Tapi bareng wis ngerti, setelah mereka mendengar seruan-seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tahu, oh ternyata aku keliru ya. Kenapa saya harus minta pada arca-arca itu? Dia kan bukan siapa-siapa, dia kan buatan manusia. Kenapa kok dimintai kebahagiaan, kok dimintai kesenangan dan sebagainya, pada dia sendiri tidak bisa berbuat apapun pada diri mereka. Nah itu kemudian dia sadar gitu loh. Maka setelah itu dia menerima ajaran Nabi Muhammad, kemudian summa yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertobat, dia hijrah dari kesyirikan menuju kepada ketauhidan. Nah itu. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mungkin 90% asalnya yang musyrik semua. Karena yang Islam hanya Rasulullah, yang tauhid hanya Rasulullah. Tapi justru mereka-mereka itu malah ada yang termasuk di dalam golongannya orang yang masuk surga tanpa hisab. Iya kan? Nah, kita ini kan masih akan dihisab ya Allah tak? Nggih. Ya mudah-mudahan saja dengan hisab yang gampang, nggih. Tapi mereka walaupun asalnya orang musyrik, orang yang mungkin memusuhi Nabi Muhammad, ya, mungkin juga pernah mencaci Nabi Muhammad mungkin, tapi karena dia tidak ngerti. Tapi bareng harus ngerti bagaimana kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka kemudian mereka malah menjadi pendukung dan pembela utama terhadap perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu dosa-dosa kesyirikan yang pernah dilakukan itu semuanya sudah dihapus oleh Allah. Nah, berbeda dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang setelah menerima syahadat. Banyak orang yang bersyahadat, sudah mengakui la ilaha illallah, sudah meyakini dan sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kemudian setelah itu mereka berbuat syirik. Nah kan tidak ada patung Pak sekarang. Wong syirik itu tidak hanya dengan patung saja. Makanya syirik itu ada dua macam kesyirikan. Ada yang dinamakan dengan syirik khafiyun, ya, syirik khafi, yaitu syirik samar, syirik yang tersembunyi. Yang kedua ada yang disebut dengan syirik jahri, syirik yang
jelas-jelas, ya, ketok moto. Tapi untuk saat ini, terutama di Indonesia, ini jarang sekali orang yang melakukan syirik jahri. Kecuali yang orang-orang nuwun sewu, orang-orang yang non-muslim mungkin, ya, mereka datang ke kelenteng, kemudian mereka memuja-muja entah patungnya siapa, gitu, yang pakai begini niku, nggih. Itu jelas, itu namanya syirik jahri. Atau misalnya orang-orang India yang mereka hampir setiap rumah menyimpan Tuhan sendiri. Ada yang Tuhan Ganesha, ada yang Tuhan Siwa, ada yang Tuhan Brahmana, dan macam-macam tuh. Yang mereka mempunyai masjid sendiri-sendiri. Mereka setiap hari nggak tidak itu mereka muji Tuhan mereka. Itu jelas, itu namanya syirik jahri. Nah, tapi ada orang yang melakukan syirik khafi. Karena khafi, karena samar, maka banyak orang yang melakukan syirik itu tidak merasa kalau dia telah melakukan perbuatan syirik, karena khafi. Malah mereka menganggap inilah Islam. Karena apa? Karena bahasa doa yang diucapkan di dalam melakukan kesyirikan itu memakai bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Islam. Oke. Misalnya saja kalau mendatangi suatu tempat yang dianggap memiliki kekeramatan, maka mereka membaca doa-doa yang diajarkan oleh Islam. Ya maca kuluhu, ya maca surat Ali Imran, maca surat Al-Baqarah, ya Fatihah, ya tahlil, macam-macam. Dan makanya mereka tidak merasa ini telah melakukan sebuah kesyirikan. Tetapi di balik itu semua ada terkandung iktikad, suatu harapan-harapan akan mendapatkan sesuatu yang diperoleh dari yang didatangi itu, bukan hanya kepada Allah. Kalau toh mereka itu memang tujuannya hanya kepada Allah, kenapa harus datang ke tempat-tempat itu? Bukankah di rumah Allah lebih baik? Misalnya di masjid, jelas itu bangunan yang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Kenapa harus datang ke cungkup-cungkup? Itu karena ada sesuatu iktikad yang menyimpang. Itulah makanya disebut dengan syirik khafi. Nah, maka karena itu Allah sendiri sudah menyatakan bahwa barang siapa yang telah melakukan perbuatan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Itu coba dilihat di surat keempat lagi, surat An-Nisa ayat 48.